Ini Ki Buyut. Ingin bertemu dengan Ki Kamandanu dan Engger, kata Ki Jungkar sambil tersenyum. Ki Buyut menunduk salam. Selamat datang kembali Ki Kamandanu. Maaf kami tidak bisa memberikan penyambutan, kata Ki Buyut. Kamandanu menunduk hormat. Kami sangat berterima kasih atas apa yang telah Ki Jungkar berikan pada kami. Ini anakku, Ki Buyut, lanjut Kamandanu. Terimalah salamku Ki Buyut, kata Jambu Nada menunduk hormat. Ya Engger, jawab Ki Buyut tersenyum. Pragolopati adalah putra dari Ki Martan, saudagar permata di daerah ini. Sudah 2 tahun ini dia pergi mengembara. Baru 3 bulan kebelakang dia kembali padukuhan. Tapi ada saja perbuatannya yang aneh. Ada 3 gadis yang katanya pernah dekat dengannya. Tapi entahlah apakah kebetulan atau bagaimana, setelah tidak lagi bersama Pragolopati, gadis-gadis itu menjadi kurang waras, kata Ki Buyut yang langsung menceritakan pada Kamandanu dan Jambu Nada. Kenapa tidak langsung ditanyakan pada Pragolopati atas ketiga gadis itu? Ki tanya Jambu Nada pada Ki Buyut. Tidak ada yang berani, Engger. Aku sebagai buyut di padukuhan ini terlalu lemah dalam memimpin, hanya bisa memirahkan pada Hyang Widi, jawab Ki Buyut lemah. Dahi Kamandanu berkerut mendengar penjelasan Ki Buyut. Sebenarnya Ki Buyut tidak tinggal diam, Engger. Pernah Ki Buyut ingin menyelesaikan masalah di antara salah satu gadis itu. Tapi Pragolopati terlalu kuat. Malahan keponakan Ki Buyut tewas di tangan Pragolopati. Belum lagi Pragolopati bersama orang-orangnya yang selalu meminta bahan makanan untuk kelompok mereka. Yah, warga desa tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam dan melihat kelakuan Pragolopati yang semakin tidak terpuji, kata Ki Jungkar dengan wajah yang keruh menimpali cerita Ki Buyut. Kenapa tidak dilaporkan ke Majapahit, tanya Jambu Nada. Ki Jungkar menghela napas, dia memandang Ki Buyut dengan lemah. Ki Buyut tersenyum, sudahlah Ki Kamandanu dan Engger, itu masalah warga di sini. Aku datang hanya mengucapkan selamat datang kembali buat Aki dan Engger. Aku adalah orang Kurawan Ki Buyut. Jadi apapun masalah warga Kurawan adalah bagian dari masalah aku juga, kata Kamandanu. Ki Buyut menghela nafas, menganggukkan kepalanya pelan. Kemudian memandang Jambu Nada. Kami tidak berani melaporkan hal ini ke kota Raja Engger. Pragolopati telah mengancam kami, aku tidak ingin banyak korban lagi, cukuplah keponakanku. Sebaiknya Ki Kamandanu dan Engger untuk sementara untuk tidak berada di Kurawan dulu. Nanti kalau suasana sudah tenang aku sendiri yang akan menjemput Aki, kata Ki Buyut pada Kamandanu dengan wajah khawatir. Kenapa begitu Ki Buyut, tanya Jambu Nada. Tadi sebelum mereka meninggalkan padukuhan, mereka meminta warga menyerahkan orang yang telah berani mengganggu kerja mereka. Kalau tidak mereka akan datang untuk merusak padukuhan, kata Ki Jungkar pelan mewakili Ki Buyut. Apakah Ki Buyut atau Ki Jungkar tahu di mana letak padepokan Sekar Kecubung? Kamandanu bertanya dengan wajah cemas. Ki Buyut menjawab, tidak ada yang tahu Ki. Warga di sini hanya tahu nama padepokan itu, tapi tidak tahu letaknya. Hanya Pragolopati yang tahu. Ayahnya sendiri sudah tidak bisa menegur anaknya itu lagi. Sudahlah Ki Kamandanu, tidak perlulah Aki dan Engger terlibat dalam masalah ini. Lagian aku dan adikku Ki Parkam mengucapkan terima kasih pada Engger. Jambu Nada yang sudah menyelamatkan putrinya Untari, lanjut Ki Buyut. Sudah aku katakan Ki, apa yang menjadi masalah warga Kurawan adalah juga masalahku. Karena aku adalah warga Kurawan, paling tidak aku pernah lahir dan besar di sini, kata Kamandanu memandang Ki Buyut yang kelihatan cemas. Lanjut Kamandanu berkata, apalagi mereka mencari orang yang mengganggu pekerjaan mereka. Dan Jambu Nada harus mempertanggungjawabkan hal ini pada mereka. Ki Buyut hanya bisa menghela napasnya. Walaupun dia tahu Kamandanu adalah bekas Panglima Majapahit, seorang yang sangat disegani pada masanya. Namun karena rasa hormatnya dia tak ingin melibatkan Kamandanu, apalagi mereka baru tiba untuk melihat padukuhan kelahirannya. Maafkan kami Ki Kamandanu, suasana padukuhan begitu mengecewakan, tidak memberikan kenyamanan pada Aki dan Engger. Padahal Aki dan Engger baru saja sampai di sini setelah puluhan tahun tidak lagi berada di sini, kata Ki Buyut dengan wajah penyesalan. Kamandanu tersenyum, tidak usahlah merasa begitu Ki Buyut. Apapun keadaan Kurawan, tetap padukuhan ini adalah tempat kelahiran dan tempat aku menikmati masa muda. Baiklah kita tunggu mereka datang. Nanti jika mereka datang menemui Pak Buyut katakan kami berada di kediaman Ki Jungkar. Bukan kami sombong memberanikan diri menghadapi mereka, tapi sudah menjadi tanggung jawab atas apa yang dilakukan Jambu Nada, kata Kamandanu sambil menghela nafas. Ki Buyut hanya mengangguk pelan, tidak ada pilihan lain. Orang yang dihormatinya itu bukanlah orang yang lemah seperti warganya.
dan dia pun tak ingin padukuhan ini diobrak-abrik oleh orang-orang Sekar Kecubung. Ki Junkar, kami mohon izin untuk tinggal beberapa hari di kediaman Ki Junkar, kata Kamandanu pada Ki Junkar. Oh, Ki Junkar tersenyum, silakan Ki, tanpa izin sudah menjadi hak Aki dan Engger untuk tinggal di pondok ini, dan aku serta istriku sangat senang bila Aki mau tinggal di sini. Demikianlah Kamandanu dan Jambu Nada tinggal di pondok Ki Junkar yang merupakan bekas kediaman Empu Renggareksa, seorang empu pembuat senjata untuk negeri Singasari, negeri yang telah lama runtuh, dan sekarang keturunannya kembali mengharumkan nama bumi Jawa dengan mendirikan sebuah negeri yang besar, negeri Majapahit. Kamandanu sering mengajak Jambu Nada berjalan-jalan di padukuhan itu, menceritakan keadaan padukuhan itu di masa mudanya. Kamandanu mengenalkan pada Jambu Nada tempat kelahirannya, tempat di masa mudanya. Walaupun sudah banyak yang tidak mengenal Kamandanu, tapi orang-orang tua di padukuhan masih ada yang mengenal dan mengenang nama Arya Kamandanu, nama seorang panglima besar Majapahit pada masanya dulu. Orang-orang tua begitu menaruh hormat pada Kamandanu, walaupun sering Kamandanu meminta mereka untuk bersikap biasa, tapi masih ada saja yang tetap memanggil Kamandanu dengan sebutan Gusti. Jambu Nada merasa senang berada di Kurawan, dia sering berkumpul bersama pemuda-pemuda di padukuhan itu, begitu cepat dia beradaptasi dengan orang-orang di padukuhan. Dan pandai mengambil hati orang-orang Kurawan, walaupun Jambu Nada tinggal dan besar di tempat yang sunyi dan jarang didatangi orang, tapi perilaku dan adab Jambu Nada tidak menunjukkan orang yang tinggal di tempat yang sepi tak berpenghuni. Sebaliknya tata kramanya menunjukkan sikap seorang kasatria bangsawan, karena Kamandanu selalu mengajarkan pada Jambu Nada bagaimana cara berhadapan dengan orang yang lebih tua atau orang yang seusianya.